Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas ketika Nabi Musa bertanya, "Di mana aku mencarimu ya Allah?" Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Dalam kitab Al-Zuhud, Imam Ahmad bin Hanbal mencatat riwayat tentang Nabi Musa yang bertanya kepada Allah. Berikut riwayatnya. Abdullah bercerita, ayahku bercerita kepadaku. Sayyar bercerita, Ja'far bercerita dari Imran Al-Qasir. Ia berkata, Musa bin Imran berkata, "Wahai Tuhan, di mana aku mencarimu?" Allah menjawab, "Carilah aku di sisi orang yang hancur hatinya. Sesungguhnya aku dekat dengan mereka setiap hari sejarak satu ba, sekitar 2 lengan. Jikalau tidak demikian, mereka pasti roboh, binasa." Kita adalah manusia yang bisa mencita-citakan kebahagiaan, bisa merencanakan kehidupan, dan bisa memprediksi tindakan. Namun, kita seringkali terlalu tenggelam, lupa akan sekitar dan sesama. Cara pandang kita menjadi searah, penglihatan kita menjadi sejurus. Jika berhasil, kita lupa menyelipkan pandang untuk sesama. Jika gagal, kita enggan menyalahkan diri sendiri dan mencari kambing hitam. Siapa lagi kalau bukan orang lain? Bahkan dalam tingkatan paling kritis, tidak sedikit yang menyalahkan Tuhan. Syekh Hamzah Yusuf Hansen pernah berkata, "Semua orang adalah mukmin ketika semuanya berjalan baik. Iman sejati adalah ketika seseorang mampu bersabar dengan musibah atau yang menimpanya." Akan tetapi, manusia memiliki kadar bersabar yang berbeda-beda. Tidak semua orang bisa seperti Nabi Ayub yang tidak pernah mengeluh meskipun menderita penyakit yang luar biasa buruk. Karena itu, Allah memerintahkan hamba-hambanya yang lain untuk membantu. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam, faktor eksternal tidak kalah pentingnya dengan faktor internal. Karena keduanya saling melengkapi dan berkesinambungan sepanjang zaman. Jika salah satunya hilang, bisa jadi dunia akan kehilangan fungsinya. Faktor internal yang dimaksud adalah bersabar, bahwa manusia dituntut untuk mendidik dirinya sendiri saat menghadapi musibah. Namun, tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama dalam memahami kesabaran, hingga berpengaruh pada pengamalannya. Karena pemahaman tentang sabar berkaitan erat dengan banyak hal, salah satunya ilmu pengetahuan atau pendidikan yang didapat sejak dini. Karena itu, Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk saling membantu, terutama membantu orang-orang yang sedang kesusahan. Inilah yang dimaksud faktor eksternal. Dalam riwayat tersebut, Nabi Musa alaihissalam bertanya, "Wahai Tuhan, di mana aku mencarimu?" Allah menjawab, "Carilah aku di sisi orang yang hancur hatinya. Sesungguhnya aku dekat dengan mereka setiap hari, sejarak satu ba, sekitar 2 lengan. Jikalau tidak demikian, mereka pasti binasa." Artinya, Islam mendorong umatnya untuk melihat ke sekitarnya dan memperhatikan orang-orang yang membutuhkan. Tidak hanya itu, Islam menyuruh pemeluknya untuk mencari orang-orang yang membutuhkan dan membantu mereka, hingga Allah menegaskan bahwa dirinya sangat dekat dengan orang-orang yang hancur hatinya atau kesusahan. Dengan demikian, siapapun yang berkehendak menemukan Allah, ia harus membantu orang-orang yang kesusahan. Karena di sanalah ridha dan rahmatnya berada. Saking pentingnya, Allah menekankan perintah tersebut dengan kiasan yang paling tinggi dengan menggunakan namanya. Dalam sebuah hadis yang diceritakan dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman di hari kiamat, "Hai anak Adam, aku telah sakit, tapi kau tidak menjengukku." Orang itu bertanya, "Wahai Tuhan, bagaimana cara aku menjengukmu, sedangkan kau Tuhan yang Maha Kuasa?" Allah menjawab, "Apakah kau tidak mengetahui bahwa seorang hambaku bernama Fulan sakit,
tapi kau tidak mau menjenguknya. Sekiranya kau menjenguknya, pasti kau dapati aku di sisinya. Wahai anak Adam, aku minta makan kepadamu, tapi kau tidak mau memberikan makan kepadaku. Orang itu bertanya, wahai Tuhan, bagaimana caraku memberi makan kepadamu, sedang kau Tuhan yang Maha Kuasa? Allah berfirman, apakah kau tidak tahu adanya seorang hambaku, si Fulan, telah datang meminta makan kepadamu, tapi kau tidak memberinya makan. Sekiranya kau memberinya makan, pasti kau akan menemukan balasannya di sisiku. Wahai anak Adam, aku minta minum kepadamu, tapi kau tidak mau memberiku minum. Orang itu bertanya, wahai Tuhan, bagaimana caraku memberimu minum, padahal kau Tuhan yang Maha Kuasa? Allah berfirman, apakah kau tidak tahu bahwa hambaku, si Fulan, minta minum kepadamu, tapi kau tidak mau memberinya minum? Sekiranya kau memberinya minum, pasti kau akan menemui balasan di sisiku. Dalam hadis tersebut, Allah mengingatkan orang yang tidak menjenguknya serta tidak memberinya makan dan minum. Hamba-hambanya bertanya, bagaimana cara kami menjengukmu serta memberimu makan dan minum, padahal kau adalah Tuhan yang Maha Kuasa? Jawaban Allah menunjukkan pentingnya berbagi dengan sesama dan pentingnya membantu orang yang membutuhkan, sehingga siapapun melakukan itu, ia seperti menjenguk Allah, dan Allah akan membalasnya dengan pahala yang besar. Maka dari itu, salah satu cara paling mudah mencari Tuhan adalah dengan cara mencari orang-orang yang kesusahan dan membantunya. Allah sendiri mengatakan Dia sangat dekat dengan mereka. Jika tidak, sudah barang tentu mereka akan terjatuh dan roboh. Karena itu, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salati, innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sahabat pena pencari hikmah, Allah telah menaruh kesabaran di hati setiap orang dan memerintahkan mereka menggunakan atau menjadikan sabar dan salat sebagai penolong. Karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sebagai penyeimbang, Allah juga memerintahkan manusia untuk menolong orang-orang yang kesusahan, agar kesabaran mereka dikuatkan dari luar dan mereka semakin mengenali diri mereka sendiri, hingga perlahan-lahan mereka memahami bahwa di setiap hati manusia ada kesabaran, tergantung bagaimana mereka membangkitkannya. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.